Ujang dari kelas Arsitektur A1 dengan nomor induk mahasiswa 14/2021-013 akan menjelaskan tentang bab akidah dan juga rukun iman. Yang pertama adalah pengertian akidah. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata akada yang berarti buhlul atau mahkota. Dan secara istilah, akidah adalah kebenaran yang diterima oleh fitrah manusia, akal dan juga wahyu, dan dipatriarki dalam hidupnya, diyakini kesahihannya, dan ditolak kebenaran selainnya. Lalu, untuk sumber akidah Islam berasal dari Al-Quran dan juga Sunnah, yang berarti apa saja yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran dan juga oleh Rasul di dalam As-Sunnah, wajib kita imani dan juga kita amalkan. Lalu, untuk ruang lingkup pembahasan akidah Islam terbagi menjadi 4, yaitu ada ilahiyah, nubuwah, ruhaniyah, dan sam'iyah. Ilahiyah merupakan pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, seperti wujud Allah, mukjizat, dan juga lain. Lalu, nubuwah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasul, Nabi, kitab Allah, mukjizat, dan juga lainnya. Ruhaniyah adalah segala sesuatu pembahasan yang berkaitan dengan alam metafisik, seperti ruh, jin, iblis, dan lain-lain. Ia adalah segala sesuatu yang hanya dapat diketahui dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Rukun iman adalah langkah awal realisasi kalimat syahadat yang merupakan inti dari keimanan dalam agama Islam. Rukun iman terbagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan membaca ayat kauliyah atau ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah bukti-bukti tentang adanya Allah yang telah dirisalahkan kepada manusia sejak zaman Nabi dan Rasul Allah, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran sebanyak 750 ayat menjelaskan tentang kehidupan dan juga fenomena alam, yang menjelaskan tentang besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat tidak dapat dilihat dan juga termasuk makhluk gaib. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat pula kehidupannya berbeda dengan kehidupan manusia sekarang. Malaikat juga diciptakan Allah tanpa hawa nafsu sehingga mereka terbebas dari dosa. Lalu, yang ketiga adalah iman kepada kitab suci. Di dalam Islam, iman kepada kitab suci adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan iman kepada Allah. Kitab suci Al-Quran memberikan penjelasan yang lengkap tentang pokok-pokok ajaran agama, menjadi penerang dari masalah yang kabur, bahkan menjelaskan tentang pokok pikiran manusia sampai batas kemampuannya. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Rasul adalah manusia pilihan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia lainnya, serta menjadi teladan utama. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari di mana alam semesta dan juga manusia hancur, lalu dibangkitkan Allah kembali di alam akhirat. Di dalam alam akhirat, manusia dihisap dan juga dihitung amal baik serta amal buruknya. Jika manusia memiliki banyak amal baik, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitu pula sebaliknya, bila dia memiliki banyak amal buruk, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Semua yang hidup akan mati dan semuanya akan berakhir. Lalu, yang terakhir ada beriman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi.
Kodonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya telah terjadi sejak manusia dilahirkan. Terbukti dengan kita tidak bisa memilih ibu bapak kita siapa, kapan dan di mana kita dilahirkan serta dibesarkan. Sedangkan qadarnya Allah itu adalah ketetapan yang terjadi setiap akhir dari usaha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kita wajib mengimani bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga kita harus ingat bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih serta berusaha dan tidak lupa senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilakukan di hati dan di lisan saja, namun dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Ketauhidan seseorang dalam kehidupannya sehari-hari dapat dilihat dari 6 cara, yaitu 1. Mencintai Allah lebih dari segalanya. Jika nama Allah disebut, hatinya bergetar. Rela dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Melaksanakan ajaran secara totalitas, istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayat, dan menghindari perbuatan yang menjurus ke syirik. Dengan demikian, 2 kalimat syahadat akan berpengaruh dalam 3 unsur, yaitu yang pertama terhadap hati. Hati yang diberikan identitas syahadatin akan diberi keyakinan yang benar dan juga niat dan motivasi yang ikhlas. 2. Terhadap pikiran. Pikiran yang diberi identitas syahadatin akan diberi pikiran akal yang sehat. Dan 3. Terhadap jasad. Jasad yang diberi identitas syahadatin akan melahirkan amal yang salih sampai akhir hayat. Sekian penjelasan video dari saya. Saya mohon maaf bila ada ilmu yang belum tersampaikan atau ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.